Di Guild Phoenix, Park Yong-won baru saja tiba di rumahnya. Tiba-tiba sekretarisnya berlari tergesa-gesa sambil berkata ada masalah besar. Sekretaris Kim berbisik, dan Park tercengang karena tahu kalau pemimpin Lightning Bird ada di tempatnya. Di sana, Noiji dan Shakira datang karena ingin mengajukan kerjasama perihal penaklukan dungeon 7 lantai. Park yang curiga kedatangan tiba-tiba itu menanyakan kenapa Noiji datang pada dirinya dan menawarkan kerjasama. Di situ Noiji menjelaskan kalau mereka punya tujuan yang sama untuk meredupkan nama Lee Se-jun, serta Noiji tahu kalau Park adalah pribadi yang suka bertaruh. Di sisi lain, sekretaris Lee mendapat kabar kalau terjadi kontak antara Park dan Noiji. Sae merasa kalau ini adalah pertarungan besar antara Phoenix Guild dan Lightning Bird. Sementara itu, di Kairo, John kembali menemui Kim dan Jin untuk mengembalikan Hades helmet pada Kim. Di situ John penasaran bagaimana bisa Kim tahu skill John yang akan hidup kembali ketika mendapat serangan dengan kematian instan. Tanpa John tahu kalau di kehidupan sebelumnya, Kim sangat direpotkan karena dulu tidak tahu kalau John bisa hidup kembali setelah dia membunuhnya. Di dalam perbincangan itu, Kim berkata kalau John telah resmi mati dan diminta untuk menghapus jejaknya dari Guild Messiah. Namun di sana John merasa kalau ikut dengan Kim adalah pilihan terbaik. Di samping itu, berita tentang penaklukan dungeon 6 lantai di Mesir terkuak ke publik. Di sana Shin Ye sangat panik karena keputusannya membuat Guild Messiah kini harus kehilangan salah satu anggotanya, yaitu John. Di sela kepanikannya itu, Shin Ye kedatangan tamu yang ternyata adalah sekretaris Lee. Di sana mereka berdua berbincang, bukan sebagai teman akrab, tapi sekretaris Lee datang untuk mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya. Di situ, sekretaris Lee menunjukkan bukti kalau tuduhan utamanya adalah Shin Ye. Di situ, Shin Ye merasa kesal karena teman yang menghilang entah kemana tiba-tiba kembali dan menuduhnya sebagai tersangka pembunuhan. Di sana, sekretaris Lee menyatakan akan balas dendam dan menghancurkan Shin Ye dan pergi dari tempat itu. Di sisi lain, kesepakatan yang dilakukan Park dan Noiji telah dilakukan. Mereka akan menyerang dungeon 7 lantai, tapi dengan syarat siapapun yang mati di dalam dungeon itu akan mewariskan guildnya ke salah satu di antara mereka yang masih hidup. Walau telah sepakat, tentu Park memikirkan hal tersebut karena tak tahu jebakan apa yang akan menghampirinya saat penyerangan itu. Saat berpikir keras, Kim tiba-tiba datang menghampiri Park. Dia di sana untuk memberi kabar perihal misinya yang diminta untuk menyingkirkan John. Di sana Park bertanya, kenapa Isaac tidak memberitakan ke media perihal kematian John. Dan di sana Kim berkata kalau Isaac bukanlah bawahan Kim, dan dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan orang jenius sepertinya. Park berpikir kalau Kim ada benarnya, jadi dia mengabaikan hal itu karena Kim pun telah menyelesaikan misinya dengan baik. Park yang akan melakukan penyerangan merasa kalau saat penyerangan nanti peran Kim akan berguna. Dan untuk menambahkan loyalitas di antara mereka berdua, Park memberikan salah satu item yang berada di gudang Guild Phoenix. Keesokan paginya, sekretaris Lee dan Sae mengobrol dan bertanya tentang rencananya yang memprovokasi Shin Ye. Sae bertanya apa yang didapatnya ketika Shin Ye diprovokasi. Sementara itu, di sisi lain, Shin Ye tak diterima di kediaman Sword Master karena keputusannya membuat Sword Master meninggal. Sang Archer Master tak mau melihat Shin Ye di pemakaman Sword Master. Dan di sisi lain, Kim pergi ke tempat Lightning Bird. Di sana dia bertemu dengan Lightning King dan berkata kalau di lantai terakhir di penyerangan nanti, Isaac akan membunuh Park Yong-won. Hari penyerangan pun tiba. Dengan menginvasi dungeon yang dijaga oleh para teroris, Noiji menggunakan kekuatan tempur militernya untuk membuka jalan agar bisa masuk ke dungeon itu. Dan Isaac, Noiji, dan Park pun masuk ke dungeon dengan tim mereka masing-masing. Di Guild Messiah, Shin Ye dihampiri oleh Lee Se-jun. Dengan tatapan yang tajam, dia menatap Shin Ye karena sebelumnya keputusannya membuat banyak sekali kerugian untuk Guild Messiah. Belum lagi, media mengatakan penyerangan dungeon lantai 7 kini tak lagi hanya dilakukan oleh Guild Messiah dan membuat nama Guild Messiah menjadi turun pamor. Lee Se-jun juga tahu kalau sekarang Shin Ye sangat terprovokasi perihal perlakuan teroris yang membenci player dan membuatnya turun tangan untuk bicara perihal melarang tindakan kekerasan yang tidak boleh ditoleransi lagi. Dari berita itu, Sae berpikir ini akan menjadi bencana karena Guild Messiah secara tak langsung mengatakan kalau rakyat sipil bisa menyerang player jahat dan setelah kekacauan terjadi, sang hero akan muncul untuk menyelamatkan semuanya.
Dari berita itu, Sai berpikir ini akan menjadi bencana karena Guild Messiah secara tak langsung mengatakan kalau rakyat sipil bisa menyerang player jahat dan setelah kekacauan terjadi, sang hero akan muncul untuk menyelamatkan semuanya. Di samping itu, tiba-tiba Zero menelpon karena pesanan cairan lambung Golden Dragon telah berada di Pakistan. Di sana Zero penasaran untuk apa cairan lambung Golden Dragon itu, namun bahkan Sai pun tidak tahu kegunaan dari cairan lambung tersebut. Hal itu membuat Zero kesal, namun Sai mengatakan kalau itu akan digunakan untuk membunuh sesuatu. Di dungeon lantai 7, tampak semua orang bersiap-siap untuk masuk dungeon itu. Sebelum masuk, ada tukang paket yang mengirimkan sebuah kotak pada Kim. Ternyata isinya adalah cairan lambung Golden Dragon itu. Item itu berfungsi untuk membuka segel dari sebuah item. Di sana, John banyak mengoceh perihal pengetahuannya tentang cairan lambung Golden Dragon itu, sampai-sampai Jin dibuat kesal olehnya. Jin penasaran kenapa Kim sepercaya itu pada musuh yang bahkan hampir mencuri semua skeletonnya. Ternyata, sebelum memutuskan kalau John bisa ikut, dia menawarkan diri menggunakan skill Soul Authority agar Kim percaya padanya. Skill itu akan membuat penggunanya menjadi budak seseorang dan memberikan hak tuannya menggunakan skill yang dia punya, serta apabila tuannya mati, dia pun akan ikut mati. Dengan begitu, Kim bisa memastikan kalau John tidak akan berkhianat. Di dalam dungeon itu, mulai dari lantai 1, mereka secara bergantian menyerang dengan tim mereka masing-masing, dan ketika berada di lantai 4, tiba giliran Park yang menyerang duluan. Ia pun pergi ke lantai selanjutnya, sementara itu terjadi diskusi antara Kim dan Noiji perihal rencana menyingkirkan Park di lantai teratas. Di lantai 4, salah satu anak buah Park mempertanyakan kemungkinan Kim berkhianat. Ia tidak percaya kalau Park seyakin itu pada rencana Kim. Namun Park berkata dengan percaya diri kalau Lightning King akan mati di tangannya. Di samping itu, dalam penyerangan, Kim naik ke level 180 dan mendapatkan sebuah skill Banshee. Di sana John merasa kalau Isaac adalah pemilik Authority Emissary of Underworld dengan level tertinggi sekarang. Namun di sana John salah sangka karena tidak menyadari bahwa sebenarnya Isaac adalah Kim. Di samping itu Shakira merasa kalau Kim sangat mencurigakan. Ia tidak percaya Kim mau menjadi mata-mata antara Noiji dan Park. Shakira merasa kalau Kim akan berkhianat di sana. Noiji berkata kalau dia akan menyingkirkan mereka bertiga. Dia merasa kalau Park tidak terlalu kuat. Isaac hanya mampu mengeluarkan 200 skeleton dan Kim lemah baginya. Lagi pula Noiji telah menyiapkan rencana apabila dia mati di dalam dungeon. Banyak tentara yang akan menunggu untuk membunuh para hunter yang berhasil keluar dari dungeon itu. Di sisi lain, Kim mencoba skill yang baru didapatnya. Skill yang dapat mengeluarkan Banshee yang dapat menarik aggro layaknya tank, tapi konsumsi mananya terlalu besar dan tidak terlalu efektif untuk menggunakan itu. Jadi dia berencana menggunakan skill yang diberikan Noiji padanya, yaitu Summon Lich. Melihat itu, Jin teringat kalau skill itu adalah hasil dari pertukaran item Cyclops Magic Eye sebelumnya. Sewaktu merogek skill tersebut, tidak seperti skill pada umumnya, skill itu membuat hawa berbeda dan memancarkan cahaya ke atas langit dan membuat kehebohan di dungeon itu. Di sana, Lich dari skill tersebut muncul dan minta pengorbanan. Untungnya, banyak goblin yang berhasil dibunuh dalam dungeon itu, dan Kim menggunakannya sebagai pengorbanan untuk Lich itu. Di sisi lain, Noiji dan Shakira melihat cahaya aneh dari tempat Isaac bertarung. Noiji sadar kalau kini Isaac telah mendapatkan skill spesial. Karena sebelumnya, dia juga pernah mengalami hal yang sama saat berkontrak dengan Dewa Indra. Karena hal tersebut, Noiji mengubah rencananya. Dia secara langsung menyerang Park, dan hal itu membuat salah satu orang kepercayaan Park harus meregang nyawa di tempat itu. Di situ, Park marah karena Noiji menipunya, karena sebelumnya mereka telah berjanji untuk berdamai hingga dungeon lantai 7 itu selesai. Dalam perdebatan itu, tiba-tiba Lich dari skill Isaac mengeluarkan banyak skeleton dan golem yang sebelumnya dikendalikan oleh Kim. Shakira merasa kalau Kim menepati janjinya, namun Noiji merasa kalau ada yang salah di sana.
Dia kembali menyerang Park, namun Spasiba berhasil menahannya. Serangan itu adalah serangan mematikan dari Noji, tapi Shakira terkejut karena Spasiba masih hidup setelah menerima serangan itu. Tiba-tiba serangan dari Kim datang. Noji cukup terkejut karena tidak menyadarinya. Serangan itu cukup dangkal karena tidak memberikan kematian instan pada Noji. Karena sekarat tiba-tiba, Noji mengeluarkan skillnya dan membuat indera bermanifestasi di dalam diri Noji. Serangan yang dibuat oleh Noji dalam mode indera mampu membuat semua orang mundur untuk menyelamatkan diri. Keadaan sangat ricuh seakan Lightning God akan menang kali ini. Namun dengan berani, Kim berdiri di depannya. Tampaknya Kim punya rencana untuk menanggulangi serangan dari Lightning God.